A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Qawaidul Fiqih sebagai tugas akhir semester dari Qawaidul Fiqih. Baik, isi dari pembahasan Qawaidul Fiqih pada kali ini yaitu yang pertama pengertian, kemudian yang kedua sejarah perkembangan, dan yang ketiga yaitu 5 kaidah pokok. Sebelumnya, perkenalkan saya Atika Nur Arifah dengan NIM 2341 1040 2301. Langsung saja pengertian dari Qawaidul Fiqih. Qawaidul Fiqih dirangkai dari 2 kata, yaitu qawaid dan fiqhiyah. Secara bahasa, yaitu kata qawaid adalah jamak dari kata qaidah yang berarti dasar-dasar, asas-asas atau fondasi, baik dalam pengertian abstrak maupun konkret. Kemudian secara istilah yaitu para fuqaha mendefinisikan qawaid dengan berbagai macam redaksi. Menurut Al-Jurjani mendefinisikan qaidah fiqhiyah yaitu sebagai ketetapan yang umum, yaitu menyeluruh atau general yang mencakup seluruh bagian.
bahwa sesuatu yang telah meyakinkan tidak dapat digoyahkan oleh sesuatu yang masih meragukan, kecuali yang meragukan itu naik menjadi yakin. Contoh penerapan kaidah kedua ini adalah seseorang yang telah menunggu, kemudian datang keraguan apakah ia telah berhadas, maka dalam hal ini ditetapkan yang telah diyakini, yakni masih ada wudhu dan belum berhadas. Kemudian yang ketiga yaitu al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kesukaran atau kesulitan itu dapat mendatangkan atau menarik kemudahan. Maksud dari kaidah ini adalah para ulama menerangkan bahwa kaidah di atas keluar segala bentuk rukhsah atau keringanan. Contoh penerapan pada kaidah ketiga ini adalah ketika sakit boleh sholat sambil duduk atau baring,
Yaitu